We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Doni Hendro Wibowo, seorang architectural designer. Hari ini kedatangan banyak arsitek ini. Ya. Pak Doni, saya mulai ya. Ya, silakan Pak. Arsitektur, Silakan, fotografi, dan cat air. Jika Anda diminta untuk memilih satu saja ya, Anda memilih yang mana Pak Doni? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang seru nih. Kalau saya boleh memilih, memang saya tidak akan pilih semua. Artinya malah justru saya akan pilih semua karena memang bagian hidup saya kuliah di arsitek, kemudian saya menekuni fotografi, kemudian di 2017 saya mulai menekuni cat air. Jadi semuanya ini berkesinambungan sih Pak. Jadi kita butuh di arsitektur, kita butuh fotografi untuk meliput buat portofolio kita. Saya butuh fotografi untuk di pekerjaan saya. Saya di tempat makan, saya harus foto produk saya. Mau nggak mau saya harus daripada saya mungkin bukan daripada sih, memang saya mendalami foto, saya harus demikian juga di cat air. Di fotografi saya harus mengambil foto kemudian saya lukis. Jadi sangat berkaitan ini. Jadi fotografi ini akhirnya menjadi connecting keduanya ini Pak. Fotografi menjadi connecting kedua ya. Iya. Saya masuk ke sini Pak. Pojok-pojok kota Semarang menjadi salah satu objek yang Anda foto dan juga lukis Pak. Nah, selain mungkin kota itu dekat dengan Anda, apa yang menarik dari kota ini, Pak? Kota Semarang ini. Silakan, Pak. Betul sekali. Kota Semarang memiliki kawasan yang luasnya sekitar 31 hektar. Jadi di sini bisa dilihat dari kondisinya, dia itu seperti kota terpisah. Kemudian dia seperti seolah-olah menjadi kota mandiri yang disebut Little Nederland. Ya. Di sini banyak sekali sih spot-spot menarik yang bisa kita foto, kita lukis. Banyak hal sih, banyak sekali sejarah yang sebenarnya kalau kita ingin tahu, banyak sekali manfaatnya buat Indonesia juga. Karena kan di sini dulu Indonesia dijajah ya, dalam sejarahnya dijajah 2 abad lebih ya, kalau nggak kurang lebih 2,5 abad ya. Jadi di Kota Lama ini menjadi saksi bisu sejarah Indonesia, Pak. Jadi bisa diomong bahwa Semarang ini menjadi saksi bisu ya? Iya betul Pak. Ya. Nah, Pak Doni, Semarang mempunyai kota lama yang arsitekturnya khas Hindia Belanda, Pak. Menurut Anda, mulai dari daerah mana arsitektur kota sudah tidak teratur atau tidak terkontrol lagi perkembangannya, Pak? Silakan. Betul, saya jelaskan dulu bahwa di kawasan Kota Lama itu batas-batasannya mulai dari Jero, kemudian ada Jalan Empu Tantular, kemudian ke Tawang, Jalan Tawang, itu ada Stader Tawang, dia semacam untuk penampungan air, kemudian
ke Jalan Cendrawasih, terus batasnya sampai dengan Bubaan. Nah, nanti itu untuk batas-batasnya ya. Kemudian belok lagi ke arah Jalan Sendowo dan kembali lagi ke Jembatan Berok, Pak. Ya, di sini memang Kota Lama terus berbenah dan sangat menarik ya. Menarik buat wisatawan. Artinya di sana banyak spot-spot menarik, banyak ya semua lightingnya juga terang, semua banyak ada beberapa hal-hal sculpture baru. Namun di sini menurut saya sih kurang memperhatikan sejarah. Jadi ada beberapa hal yang misalkan ada lampu yang dipasang di Kota Lama itu, menurut saya sih itu kota lampu yang ada di Malioboro gitu. Jadi tidak tepat gitu. Terus ada ada kotak telepon yang itu menurut saya sih itu di Inggris gitu. Jadi bukan di India gitu. Terus juga ada pembatas jalan agar orang tidak parkir, itu semacam pion-pion yang ada rantainya, Pak. Itu tuh menurut saya itu seperti di Prancis gitu. Jadi walaupun mempercantik diri, namun ternyata yang diletakkan, bagian-bagian itu kurang memperhatikan sejarah gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan. Kemudian juga ada karena di kota ada sekitar 50 ada sekitar 50 bangunan, itu tuh seperti tidak ada informasi. Jadi mungkin kalau di depan bangunan kita kasih semacam informasi, orang bisa, oh ini spiegel sejarahnya seperti ini gereja Belenduk seperti ini. Mungkin akan lebih menarik juga sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai tempat untuk pendidikan gitu. Kita harus mencari di internet, ini bangunan apa sih, kita harus jadi intinya kurang informasi itu untuk di Kota Lama gitu. Ya, yang mau saya tanyakan ini, itu kan desain arsitektur Kota Lama ya Pak ya. Itu kan sangat-sangat Ya. Hindia Belanda. Nah, kalau kita keluar dari sana, Ya. itu kan sudah arsitekturnya sudah berubah banget Pak. Kita ke Jalan Gajah Mada sampai Pemuda itu. Nah, kalau dilihat secara makro itu Ya. kan sudah tidak mengikuti pakem Hindia Belanda, Pak. Betul. Ya. Nah, Ya. Betul. jadi dari Kota Lama yang berkembang itu titik ketidakteraturannya di mana saja ya Pak ya? Kalau kita bisa lihat secara makro saja. Oke. Ya. Ketidakteraturan ya. Berarti saya tadi ketidakteraturan secara tampilan di Kota Lama ya. Berarti ini secara makro ya. Kalau menurut saya kebetulan di Semarang itu ada kawasan pecinan. Jadi memang yang Kota Lama yang sana sedikit. Jadi memang di situ ada pecinan sekali. Terus kemudian ada yang namanya di Menara Layur itu juga, itu kan dia memang dia seperti ini pada saat itu berkembang. Ada kawasan-kawasan itu yang memang kuat warganya, yang pada saat itu mungkin pada saat sejarah dulu mereka banyak di orang Cina, yang di sebelah kanan ada orang mungkin dari Persia. Jadi itu memang dia pisah-pisah gitu. Kalau menurut saya sih masih wajar sih, karena memang ya kawasan Kota Lama ya memang India dulu pada saat itu. Sedangkan kota-kota kawasan yang di sekitarnya adalah waktu itu belum berkembang. Jadi memang baru-baru gitu Pak Harjo. Oke, berarti memang terpisah-pisah ya. Betul ya. Dia bukan ada beberapa kawasan yang memang dia bukan satu center yang bisa berkembang sesuai pakemnya ya. Ya. Dan kebetulan yang seperti saya jelaskan tadi Semarang ada batasannya dari Jembatan Berok, Mutan Tular. Jadi hanya di situ saja kawasan Kota Lama. Setelah itu sudah menjadi kawasan lain, Pak, yang memiliki arsitektur sendiri juga di kawasan tersebut gitu. Oke. Nah, kembali ke cat air, Pak. Mengapa memilih cat air dibandingkan media lain?
cat Oke, minyak oke. atau akrilik gitu. Iya, iya Pak. Begini Pak, memang eh, awalnya saya hanya suka sketsa Pak, sketsa hanya gambar. Kalau kita arsitek itu kan pasti suka sketsa dari 2011 sampai 2017. Kemudian di tahun 2017 saya ikut workshop tentang cat air. Nggak tahu kenapa kok saya lagi langsung suka dan sangat passion sekali, menjadi passion saya gitu. Dan ternyata air ini tidak banyak yang ekspor dibandingkan cat akrilik atau cat minyak gitu. Orang lebih banyak menghargai cat akrilik, cat minyak yang dikemas. Nah, ini juga menjadi tanda bahwa sebenarnya karya tidak melulu cat akrilik dan cat minyak. Sehingga saya benar-benar mendalami cat air, dan puji Tuhan juga sih banyak laku juga. Eh, jadi tidak berarti yaitu cat akrilik, cat minyak saja yang bisa, cat akrilik, cat air itu juga bisa untuk laku gitu Pak. Dan di sana juga banyak efek-efek menarik yang tidak ada di cat akrilik dan cat minyak, misalkan bloborannya gitu. Begitu Pak. Oke, oke. Nah, untuk Pak Doni yang meriset Semarang melalui praktek Ya, arsitektur, fotografi, dan cat air, ya. bagaimana idealnya sebuah rumah atau bangunan yang cocok dengan kondisi alam atau iklim kota Semarang, Pak? Oh iya. Ya karena tempat kita adalah beriklim tropis, konsepnya adalah ya di kanopi yang besar. Yang jadi kalau yang sekarang kan lebih minimalis ya. Idealnya menggunakan atap-atap yang eh, jadi memang benar-benar mayungi gitu, karena di Semarang adalah tempat yang daerah panas gitu Pak. Itu sangat perlu diperhatikan karena banyak sekali yang sekarang tren akhirnya minimalis. Akhirnya ya untuk oke keren, mungkin ikut tren, tapi akhirnya di dalam rumah atau di terasnya jadi terasa kan arsitektur tropis gitu Pak. Ya. Nah, tapi idealnya seperti apa, Pak, untuk Pak Doni sendiri? Kan minimalis ini kan hanya tren, Pak. Tren ya, 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 ya. ya. Apakah Idealnya rumah-rumah yang di Kota Lama, yang di di Jalan Pahlawan, di daerah Candi, yang rumah Belanda itu sudah ya, idealis untuk iklim ya, Kota Semarang. ya. Di Kota Lama memang dia bangunan fasadnya memang dia mengambil arsitektur Hindia Belanda. Namun di atapnya mereka menggunakan arsitektur yang menggunakan genting seperti di daerah-daerah yang lain. Sebenarnya sudah mengikuti juga kondisi sebagai arsitektur, mereka memang menguatkan dari Belanda itu sendiri gitu Pak. Kemudian kalau yang idealnya adalah sebenarnya dia harusnya ya atap-atapnya itu memiliki cantilever yang panjang sehingga ya seperti rumah Jawa itu, joglo lah seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri karena itu memang ada penjajahan Belanda, adanya Hindia Belanda ke Indonesia, otomatis arsitekturnya itu mengikuti kondisi pada saat itu. Tapi sebenarnya idealnya ya memang kita harus memiliki kanopi yang lebar-lebar seperti rumah Jawa pada umumnya. Oke. Nah, Pak Doni pernah bikin rumah Jawa pada umumnya, Pak? Nah ini dia. Memang kebutuhan di saya memang di arsitektur ini kebetulan banyak yang mengikuti konsumen yang lagi tren ya Pak. Jadi banyak yang teman-teman atau konsumen yang menginginkan kan itu udah lama, itu kan udah kuno, itu kan tidak tren gitu. Jadi mau nggak mau kita juga mengikuti tren yang ada gitu. Jadi kita ngikutin tren arsitektur modern, minimalis, sekarang ada industrial. Ya akhirnya karena konsumen menginginkan seperti itu, kita ikuti ya.
Tapi kalau pure memang rumah Jawa sendiri saya belum pernah. Tapi secara atap kita seperti yang tadi kayak di bangunan-bangunan Belanda itu, jadi atapnya tetap atap tropis gitu. Ya, tidak ada kotak-kotak terlalu modern Pak Doni begitu, Pak. Pak Doni kelihatannya sering membuat dinding yang berkelok itu, Pak. Oh, yes, ya. Apakah itu Ya. patennya Pak Doni? Nah, betul sekali. Itu proyek tahun 2017. Saya bikin rumah, ada permintaan konsumen yang memang pada saat itu memang konsep. Jadi kemudian saya ingin ada sesuatu yang menjadi ciri khas saya. Jadi saya pada saat itu saya coba untuk buat sesuatu yang unik, yang orang menjadi tertarik, berharap juga nanti akan ada pekerjaan lagi. Nah, kebetulan memang itu sudah jadi, dan pada saat itu memang tidak booming sih Pak, biasa saja. Terus 2019 saya juga pernah buat satu lagi, posisinya berbeda sedikit tapi dia horizontal, juga biasa saja sih, tidak ada yang menarik. Kemudian yang di 2019 akhir saya membuat lagi, ada yang di Rumah Mutiara, itu cukup viral juga, jadi banyak beberapa platform yang mereposting, dan itu jadi efeknya menarik ya buat kita, pekerjaan banyak sekali pesanan. Ya puji Tuhan lipatan itu akhirnya yang untuk ketiga kalinya mendapat respon yang sangat baik Pak. Berarti Juara. itu desainnya Pak Doni sendiri ya? Oh iya betul, kita kan di desain kan kita harus membuat sesuatu bentuk yang tidak hanya estetika tetapi itu fungsional. Jadi sebenarnya lipatan itu pertama berfungsi sebagai dinding, kedua ternyata di antara lipatan itu ada celah yang berfungsi untuk yang desain yang pertama 2017 itu bisa untuk sirkulasi udara. Nah, namun untuk desain yang terakhir tidak sebagai sirkulasi udara, tapi sebagai, kalau di dalamnya dia sebagai lighting, di sumber cahaya dia melalui celah kisi-kisi itu. Jadi lipatan itu tidak melulu sebagai estetika tapi berfungsi Pak. Oke, Itu oke. fungsi. Oke. Terima kasih Pak atas sharingnya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Ya, Sama-sama. terima kasih. Kita ketemu Ya. di Semarang. Ya baik Pak. Ya, terima Berkabar kasih. aja. Terima Iya, kasih. terima kasih.